orang yang sifatnya munafik, maaf. Bagian dari peringatan Allah kepadanya, kata para ulama disebutkan apa? Bagi dia akan dipermudah melakukan kemunafikannya. Mudah aja bohong teh, mudah aja hianat tuh. Sebagaimana dia mudah berjanji dan dia diberikan tidak ingat kepada apa yang sudah dilakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Janji hati-hati. Dan saya merasa hari ini adalah hal yang harus kita jaga. Karena saat kita tidak menjaga dari 3 ini, maka hati kita tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele. Ya. Ingkar janji, khianat, berdusta, jangan pernah kita lakukan. Kalaupun kita pernah, ikuti dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, setelah kemusyrikan, setelah kemunafikan, ini yang menghancurkan hati kita akan mudah rusak. Hati kita akan mudah diganggu. Bahkan mohon maaf, orang mengganggunya 1, kita terganggunya 10, itu karena apa? Lemah hati kita. Rapuh hati kita. Saat kapan? Penghancur hati yang ketiga yang tidak boleh ada adalah harta haram. Harta yang haram masuk ke hati kita menghancurkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Alhamdulillah teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah, dari Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan ini, insya Allah setiap kita bertemu mudah-mudahan Allah ridho dengan setiap pertemuan kita, amin. Yuk kita sudah dihadirkan di rumahnya, kita sudah dihadirkan di taman-taman surganya, maka jangan sia-siakan pahala yang telah Allah janjikan. Mudah-mudahan kita bisa hadir dengan niat terbaik, hadir bukan hanya jasad, tapi yang paling utama adalah hadirnya hati kita dengan keimanan kita. Saya selalu ingin mengkondisikan di setiap pengajian ini kita semua sukses meraih pahalanya, ya. Jangan sampai ada yang gagal di antara kita, ya. Jangan sampai ada yang gagal di antara kita. Siapa yang gagal hadir ngaji, dia gagal meraih ketenangan. Dia gagal meraih pahala dari sebuah pengajian. Dia gagal meraih ilmu yang bermanfaat. Akhirnya dia gagal menjadi lebih baik dari setiap ilmu yang didapatkannya. Nauzubillah min dalik, ya. Alhamdulillah yang dari Subang luar biasa. Semakin jauh jarak dari masjid ini berarti semakin besar pahalanya, ya. Semakin besar pengorbanannya berarti semakin besar pahalanya, dan semakin besar pengorbanannya semakin besar setannya. Hati-hati, ya. Setan menggodanya luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita sekarang oleh Allah diberikan kenikmatan hadir di majelis ilmu. Qadarullah ada suara yang lain selain suara saya. Allahu Akbar. Dari tadi saya meminta tolong agar kita semua dijaga biar tidak berkurang pendengaran kita. Allah membukakan hati kita seluas-luasnya biar, ya, dari hati yang tulus ini kita mampu mendengar apa yang harus didengarkan, ya. Mudah-mudahan istirahat dulu nanti sampai jam 11:30 aja, ya. Itunya, ya. Alhamdulillah, ya. Baik teman-teman semua, siap ngaji? Sudah lurus duduknya, rapatkan, luruskan, rapihkan, sudah lurus? Sudah, kata siapa sudah. Ayo luruskan, ya. Umi selalu minikan, tidak ada sab 1, tidak ada sab 2 kalau sab 1 kosong. Tidak ada sab 7 kalau sab 6 kosong. Tidak ada sab 9 kalau sab 8 kosong. Yang di belakang, yang belah sini kelihatan karehol keneh, ya. Yuk luruskan, biar enak kelihatannya, ya. Nggak usah sama panitia, kasihan panitia udah capek. Kita aja
yang ngatur sendiri ya. Nah, karena ya kalau ngaji rapih tuh enak ya. Tidak ada yang terpisah. Jangan ada yang terpisah ya. Usahakan kita satu berkumpul satu titik ya. Umi selalu menyampaikan boleh bersandar bagi yang sakit punggungnya ya. Boleh yang bersandar kalau yang sedang sakit tidak kuat duduk tegak, boleh bersandar karena itu uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh bersandar kalau nenek-nenek silahkan ya. Kalau yang nggak sakit nggak nenek-nenek ayo kita ya isi baris-baris paling depan. Ya rapih itu kan sekarang tidak ada saf depan yang masih kosong, saf depannya yang tidak rata. Ya. Siap. Nah, enak kan? Alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas sebuah tema yang mungkin sebagian besar kita memerlukannya. Ya. Yaitu ketika hati terusik. Terusik. Ya. Bukan tertusuk. Tadi MC ini ya. Terusik. Apa itu terusik? Terganggu. Ketika hati terganggu maka kita harus waspada. Ketika hati terganggu maka kita harus hati-hati. Jangan sampai hati kita diganggu gitu. Kalau itu kan tidak dikehendaki, betul tidak? Terjatuh, ya apa? Terlempar. Bukan beda dengan dijatuhkan, dilempar beda ya. Kalau itu berarti kita mendapat usikan dari luar yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita duga. Saat kapan hati kita terusik atau terganggu? Kita bisa merasakan nggak kalau perasaan kita terganggu? Bisa. Ya. Hati ini identik dengan rasa. Maka kalau hati terganggu, maka perasaan kita yang terganggu. Saat kapan hati kita terasa terganggu? Saat ada hal yang tidak nyaman kita rasakan. Sudah dipahami? Ya. Contoh, kalau kita sedang terganggu, terusik ya. Kalau hati ini ada yang membuat sedih, hati ini ada yang membuat takut, hati ini ada yang membuat sakit, hati ini yang membuat gelisah, resah, hati ini ada yang membuat benci, hati ini ada yang membuat kita marah, hati ini ada yang membuat kita kesal, hati ini ada yang membuat kita kecewa, hati ini ada yang membuat kita merasa malu, terhina. Itu semua gangguan. Satu pelajaran, saat hati kita terganggu, kita harus punya cara agar ini semua tidak membuat kita diganggu, terganggu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, kita harus memiliki cara gimana sesuatu yang negatif, yang mengganggu hati kita tidak mengganggu. Gitu. Kalau yang mengganggu mah silahkan, tapi kita punya kemampuan tidak terganggu. Bisa dipahami? Ya. Kita mendengar hal yang menyakitkan. Kita bisa sakit, bisa tidak sakit. Tergantung kita mendengarkannya mau dengan apa. Bisa dipahami? Ya, kalau yang didengarkan yang menyakitkan itu kita dengarkan dengan sepenuh hati, ya jadi sakit. Bisa dipahami? Ada orang yang mengatakan gini, tahu nggak? Kamu tadi diomongin loh. Kamu dibilangin gini. Semua yang jelek-jelek yang menyakitkan kita. Bisa dua efeknya. Kita bisa sakit atau tidak, itu tergantung maunya kita. Kalau kita pas mendengar, aku dibilangin gitu, iya loh kamu dibilangin gini, ya Allah ini teganya. Ngomong apa lagi? Udah masuk ke dalam itu. Maka kita bilang, aku sakit hati loh, kalau benar dia ngomong gitu tentang aku. Udah, kita jadi sakit karena disakiti. Karena kita mengizinkan hati kita sakit. Tapi kalau kita ngedengerin, kamu diomongin gini loh, aku mau sakit hati sekali sama yang ngomong tuh bilang. Kamu tuh dibilangin gini. Kalau kita sudah punya cara agar kita tidak terganggu, kita bisa mengatakan innalillahi
Oh gitu, gak apa-apa. Kok kamu gak sakit hati sih? Enggak, gak apa-apa. Biasa aja kali. Bisa dipahami? Kamu gak percaya sama aku kalau dia benar-benar ngomong begitu? Ya terserah kamu. Yang penting saya gak ngapa-ngapa. Gak sakit hati? Enggak sakit hati. Kenapa? Karena dia sudah punya pola. Ini yang harus kita punya saat ini, memiliki kekuatan hati yang tidak mudah diganggu. Karena zaman fitnah, akhir zaman ini Allah akan banyak menguji kita dengan banyak dihadirkan orang-orang yang mengganggu kehidupan kita. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Kalau kita terganggu oleh semua yang mengganggu, kita kapan bahagianya? Betul? Ya. Gimana tuh Umi? Apa yang harus kita lakukan saat kita terusik atau terganggu? Ya. Satu yang Umi ingin selalu sampaikan kepada teman-teman semua. Saat kita terganggu, maka kita harus melakukan upaya menjaga hati kita. Karena kita sudah tahu semua, hati kita adalah raja. Hati kita adalah raja. Kata Rasulullah Muhammad SAW, di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Bila baik daging ini, maka baik seluruh anggota tubuh kalian. Baik seluruh dari diri kalian. Bila buruk daging ini, segumpal daging ini, maka buruklah seluruhnya dari diri kalian. Itulah qalbu, hati. Kita tahu percis peran hati kita sangat penting untuk kita. Maka kita harus punya cara benar-benar menjaga hati kita agar tidak diganggu oleh siapapun. Gimana caranya? Agar hati kita kuat, agar hati kita tidak terganggu, agar hati kita tidak terusik, agar hati kita dijaga dari segala hal yang merusaknya. Dijaga dari semua yang mengotorinya, dijaga dari semua yang menyakitinya. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak akan punya kemampuan itu kecuali Allah yang menjaganya, yang memiliki hati kita. Maka agar hati kita tidak terganggu, hati kita bisa terjaga, satu rumus dari Umi hari ini yang buat kita semua adalah jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Para ulama, dengan cara apa kita menjaga Allah? Dengan menjaga hak-hak Allah. Berarti kalau apa yang menjadi hak Allah berarti kewajiban kita terhadap Allah. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya. Apa yang menjadi hak Allah berarti apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. Dan kata para ulama, menjaga Allah tidak ada lagi cara kecuali dengan menjaga ketakwaan kita kepada Dia. Berarti saat kita takwa, menjaga larangannya agar tidak dilakukan, menjaga perintahnya untuk terus ditaati, maka kita sedang menjaga hak Allah, maka hasilnya Allah akan menjaga diri kita. Apa yang Allah jaga dalam diri kita kalau kita sudah menjaga Allah? Allah akan menjaga hati kita. Allah akan menjaga pikiran kita. Allah akan menjaga perasaan kita. Allah akan menjaga mata, tangan, kaki, telinga, lisan kita. La haula wala quwata, kita nggak bisa menjaganya kalau Allah nggak ngejaga kita. Bisa dipahami teman-teman? Tapi jangan ngomong gini, aku ngomongin orang ya karena Allah nggak ngejaga saya, salah siapa? Ya Allah nggak ngejaga saya. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang selingkuh, orang yang berzina, pacaran bebas yang mengatakan hati ini kan digenggam sama Allah. Ya kalau Allah ini kan pasti Allah ngejaga saya. Ya salah siapa Allah nggak ngejaga saya? Astagfirullahalazim. Jangan sampai ada yang ngomong begitu ya di sini. Tapi kenapa ada orang yang tidak Allah jaga hatinya, ngomongnya kemana-mana nyakitin, sikapnya merugikan orang, karena sebenarnya Allah tidak menjaganya, karena dia tidak menjaga hak Allah. Bisa dipahami teman-teman? Maka sebenarnya mohon maaf, kalau ada teman-teman hari ini yang pengen berubah lebih baik, hati saya lebih bersih,
pikiran saya lebih bersih, omongan saya lebih bersih, satu aja, kerjakan aja takwa deh gitu. Kita kan ilmu itu ngaji itu kan cari apa kata Allah dan Rasulnya, bener nggak? Kan ngaji itu kita tahu apa perintah Allah dan apa larangan Allah, lakukan saja itu semua yang kita sudah tahu. Nanti Allah akan menjaga semuanya dari diri kita. Teman-teman semua, kita nggak akan pernah punya kemampuan menjaga hati kecuali Allah yang menjaganya. Tapi Allah akan selalu menjaga hati kita dan semua diri kita bila kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Jaga hak Allah, maka Allah akan kuatkan hati-hati kita. Teh Mimin, tapi saya ibadah banyak, saya amal soleh banyak, tapi kenapa ya saya susah sekali ngejaga hati. Saya mudah Teh Mimin, mudah keganggu sama orang. Ada orang yang nyakitin saya 2 kata, saya sakitnya 2 tahun. Bayang nggak Bu? Ada orang yang menyakitin saya 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih keingetan aja. Makanya saya masih benci sama dia, makanya saya masih ngomongin dia. Sampai hari ini saya masih ngomongin dia karena saya masih sakit hati sama dia. La haula wala quwata illa billah. Berarti kita punya hati yang sangat lemah. Siapa yang hari ini hatinya merasa terganggu? Ada perasaan tidak baik di hati kita, gak usah ngacung. Siapa yang hari ini punya kesedihan, hari ini ngerasa sedih sekali, hari ini merasa cemas, takut ini, takut itu, merasa sakit hati, merasa menderita, maaf nih. Ada yang merasa nalangsa, asa pang susah-susahna, ya kan, wajahnya juga berat gitu, karena asa pang sangsarana, asa pang susahna, sigana nggak ada orang yang sesusah aku gitu, ya. Asa pang menderita gitu, ada yang merasa begitu, ada yang merasa sangat pesimis dengan keadaan-keadaan, ada yang merasa berat dengan apa yang akan dilakukan nanti ke depan, ada yang merasa begitu. Ada yang merasa membara dengan kemarahan yang di sini dan di dalam dada ini. Ada kebencian yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ada dendam apalagi. Ada dendam yang luar biasa yang kita tidak akan pernah bisa menghilangkannya kecuali kita sudah membalasnya. La haula wala quwata illa billah. Itu berarti hati kita terganggu. Karena hati kita sudah diganggu dan hati kita berarti lemah, maka bisa diganggu. Bisa dipahami teman-teman? Gimana caranya? Satu, tadi saya bilang, menjaga hati tidak ada lagi kecuali Allah bisa menjaga hati kita. Dan insya Allah Allah akan kuatkan hati kita menjadi hati yang kuat, hati yang tegar, hati yang pemaaf, hati yang lapang dada, hati yang baik sangka, hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang tawakal, karena Allah menjaga kita karena kita bertakwa kepadanya, teman-teman semua. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan Umi melihat orang-orang yang selalu memiliki gangguan di hatinya. Sekarang istilahnya ada gangguan kejiwaan, ya, aneh-aneh lah sekarang lah, gitu ya. Ya, ada orang yang suka, mohon maaf, psikopat gitu ya, ngambil aja gitu, ya, nyuri gitu, gasap gitu. Kalau ada orang punya orang tuh pasti pengen aja, bukan sekedar pengen, direbut aja. Ada yang begitu, ada penyakit seperti itu. Ada yang kemana-mana bohong aja. Itu hatinya udah bukan terganggu lagi, itu hatinya udah rusak kalau yang kayak gitu. Karena itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Ada yang bohong kemana-mana kalau nggak nipu tuh nggak enak, nipu aja gitu. Ada yang bikin masalah. Dan maaf, tindakan-tindakannya selalu merugikan orang lain, menyakiti orang lain, meremehkan orang lain. Itu makanya secara kejiwaan akan bisa dikatakan psikopat.
penyakit jiwa. Dia senang kalau udah ngejatuhin orang tuh senang banget gitu. Udah sadis banget deh kalau udah ngejelek-jelekin orang, wah udah. Itu sakit. Itu ada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa begitu. Atau ada orang yang pengennya mohon maaf diperhatikan orang gitu. Ya, sampai bela-belain mohon maaf gitu. Tampil gaya nomor 1 walaupun dari hutang, itu tuh sakit sebenarnya. Kalau istilah Sunda itu apa sih? Adean kuguda berem. Apa? Dia tampil hebat dengan milik orang lain. Nah, hati-hati teman-teman. Hari ini kenapa? Maaf ya. Saya kemarin dapat informasi, ternyata ada banyak wanita yang jadi korban judi online slot itu perempuan ternyata. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kita kemarin menyimak berita-berita tentang judi online itu yang slot-slot itu. Ternyata perempuan-perempuan yang suka ngumpul-ngumpul. Yang dia maaf pengen beli baju baru nggak punya duit gitu. Siapa tahu menang nih. Gitu. La haula wala. Siapa yang memaksakan diri di luar kemampuan untuk tampil maksimal agar dipuji orang, itu terganggu jiwanya itu. Hati-hati teman-teman. Nah ternyata indikasi orang-orang yang terganggu jiwanya, apakah dia menjadi korban atau dia pelaku, karena ternyata salah satu sebabnya adalah karena dia tidak baik hubungannya dengan pemilik jiwa. Siapa pemilik jiwa? Allah. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, dengan ketakwaan, maka Allah gak akan pernah membiarkan hati kita rusak, hati kita kotor, hati kita jatuh, hancur, enggak. Hati-hati teman-teman semua. Ya, jadi yang pertama, agar hati kita tidak terganggu, kita punya hati kuat, jaga dengan ketakwaan kita. Jaga dengan nilai-nilai ketakwaan kita, insya Allah. Yang kedua, ini yang Obi ingin sampaikan. Gimana sih Teh Mimin biar hari ini kita tidak mudah gampang gitu ya. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang sedih, gampang ini. Maaf ibu-ibu, ini zaman sulit, zaman berat, akhir zaman. Maka kita harus punya mental yang kuat. Dengan cara apa Umi? Agar kita tidak mudah terluka, tidak mudah tersakiti, maaf. Miliki ilmu tentang apa hukumnya disakiti. Kita insya Allah teman-teman tidak akan jadi sedih padahal banyak orang yang bikin kita sedih. Kita tidak akan mudah sakit hati padahal banyak orang yang nyakitin kita. Maaf, kita tidak mudah terganggu walaupun banyak orang yang mengganggu kita karena kita tahu ilmunya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan kemadorotan kepada kita tanpa izin Allah. Sesungguhnya kita tidak akan pernah hina karena dihina orang lain. Kita tidak akan jatuh karena dijatuhkan orang lain. Kita tidak akan sakit kalau disakiti orang lain. Karena hakikatnya Allah sudah memberitahu setiap perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Bisa dipahami? Kalau ada orang yang nyakitin kita, sebenarnya dia bukan sedang nyakitin kita. Tapi dia sedang nyakitin dirinya sendiri. Tapi kenapa Teh Mimin saya kenyataannya sakit kok saat disakiti? Karena kita mengizinkan sakitnya masuk ke hati kita. Bisa dipahami? Dan rata-rata kita jadi sakit karena disakiti orang. Karena kita membalas menyakiti dia. Subhanallah. Miliki ilmunya. Biarin aja dia ngomongkan sama lisan dia. Lisan dia kan akan menjadi kembali kepada dia. Sehingga kita mohon maaf. Kita memiliki kemampuan karena punya ilmu, memiliki kemampuan merespon yang tepat gitu. Kita respon yang tepat. Apa respon yang tepat Teh? Mohon maaf. Kita bisa memilah-milah mana yang harus didengarkan, mana yang hanya terdengar. Bisa dipahami ibu-ibu maksudnya? Mana yang harus terlihat dan mana yang harus dilihat dengan seksama. Artinya apa? Jangan semua diizinkan masuk ke hati.
hati. Insya Allah hati kita akan punya kemerdekaan. Hati kita tidak akan pernah diobok-obok sama orang. Karena hati kita punya kekuatan sendiri. Karena apa? Kita punya ilmunya. Allah tidak akan membiarkan orang yang nyakitin kita. Allah tidak akan membuat orang yang berbuat jelek kepada kita bebas. Enggak. Semua sudah dihisab oleh Allah. Maka apabila kita tahu ilmunya gini, justru yang paling kita harus jaga adalah apa? Jangan sampai kita ada keinginan membalas dari perbuatan orang-orang yang merusak hati kita. Itu yang harus kita jaga. Teman-teman semua, waktu akan menunjukkan. Waktu akan membuktikan siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Benar? Sekarang ada kejadian enggak? Ya, ada orang sahabatan 5 orang. Ada satu yang berpenyakit jelek. Dia iri dengan 1 orang. Yang 3 orang ini dia terus dipengaruhi sama pikiran dia. Awas hati-hati loh, si teteh ini sebenarnya gini. Kebawa 3-tiganya sampai mohon maaf menjauh dari yang 1 ini. Dipitnah lah, disebutin gimana lah, dijelek-jelekin lah. Akhirnya yang 5 ini tinggal 1 dan 4. Tapi waktu menunjukkan. Lama-kelamaan yang 1 datang ke yang 1. Teh maafin aku, minta maaf sudah suuzon sama teteh. Karena aku ngedenger katanya teteh gini. Maafin ya, aku telah salah sangka, aku percaya begitu saja. Maaf teman-teman, maaf. Semua perbuatan manusia terhadap kita ada dalam kendali pengawasan Allah. Bisa dipahami enggak? Ini pakai ilmunya. Dan Allah tidak pernah diam, tapi Allah akan membalasnya. Allah akan menghisabnya. Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati agar hati kita tidak terganggu dengan ingin membalas perbuatan yang sama. Gitu. Milikilah ilmu. Allah sudah punya ilmu, kita akan terbalik. Kita akan terbalik. Perasaan kita akan dibalik dengan dari yang sebelumnya. Ada orang yang gini, saya teh menikah pindah-pindah teuing. Saya teh kurang apa teh mimin sama mertua saya, ada yang konsultasi. Mertua saya itu ya Allah, teh mimin ngegibahin saya aja di belakang. Nggak pernah ngomong sedikit pun kalau saya teh baik sama dia, yang diomongin tuh jelek weh. Padahal saya tuh begini. Saya bilang senyum aja. Maaf teh, saya lebih baik ke ibu mertua daripada ke ibu saya teh. Tapi ibu mertua ya Allah, tega teh. Saya senyum aja. Teh gimana caranya menghadapi ini? Saya bilang, teh 1. Kalau teteh baik, kemudian dibalas buruk, teteh menang 1-0, saya bilang. Karena apa? Karena pahala teteh sempurna. Kalau kita baik dibalas baik, berkurang tuh pahala baik kita itu. Karena apa? Dikurangi dengan kebaikan yang sudah dibalas di dunia. Berarti pahala teteh utuh, saya bilang. Kuduna makan kita berbuat baik teh nuhun, dipuji, dihargain, dibalas kan gitu. Ini mah enggak ada nuhun, enggak ada balas, yang ada sebaliknya. Saya bilang barokallah ufik, pahala teteh utuh. Kan ada menantu yang baik sama mertuanya, kemudian sama mertuanya, nih buat jajan kamu sebulan 2 juta tuh, dibales tuh. Mama makasih banget sama kamu. Karena kamu tuh menantu yang paling baik sama mama. Anak mama aja gak ada yang kayak kamu, tapi kamu tuh kayak bukan ke mertua. Ya, biar mama tenang, biar mama bisa membalas kebaikan kamu. Nanti mama mau ngomong sama anak-anak mama. Mama memberikan wasiat. Mobil 1 yang selama ini mama pakai, mama akan kasih ke si teteh mantu kesayangan mama. Wis. Udah seminggu 2 juta, udah mobil, ya itu mah bonus.
Tapi kalau kita benar-benar berbuat baik, dibalas etik-etik juga ibu. Karena Allah ingin pahala kita utuh gitu. Bisa dipahami ibu? Jadi pikirnya, tong dibalas atunya cara namanya, saya pengen utuh. Ya jangan, kan itu ujian. Ini mah bagi yang terpilih. Kan secara sunatullah, secara umum, yang baik itu mendapat balasan baik, bener nggak? Iya, kalau kita berbuat baik kepada orang baik, pasti dia membalas dengan kebaikan lagi. Ya, karena dalam Islam konsepnya bukan terima nuhun, bukan, tapi terima kasih. Ya, terima nuhun, terima nuhun. Kan kata Rasulullah, balaslah balaslah setiap kebaikan yang kamu terima dengan kebaikan yang lebih baik, itu kata Rasul. Jadi kalau kita nerima 2, balas apa? 4. Karena orang itu baik, gak balas lagi, genep. Karena kita juga baik, tambah lagi 10. Karena dia tambah baik lagi, tambah lagi 20. Mau angges-angges, kebaikan dengan orang yang baik itu berlipat-lipat terus. Kita pernah ngirim bolu ke seseorang, bolunya bolu biasa, bolu pisang. Tapi pas dibalas, cheesecake, harvest, eta bolu pisang 30. Dibalas jadi 500. Kalau orang baik dengan orang baik ketemu itu keren, kebaikannya luar biasa. Dibalas lagi sama kita. Parcel ya, dan kue yang lebih mahal lagi. Dari sana dibales. Apalagi handphone, wah gaya banget. Karena kata Rasulullah, balaslah setiap kebaikan yang kamu terima dengan kebaikan yang lebih baik. Ini akan dimengerti apabila oleh orang baik. Kalau orang terbaik mah enggak. Dikasih bolu pisang, ya nu ngirim nu kieu geura teu kira-kira geura. Nu kieu dikirim-kirim gitu. Karena dia enggak tahu berterima kasih. Maka maaf, seandainya Allah uji kita dengan diberi orang dalam kehidupan kita yang kurang baik, wayahna itu mah. Tapi satu, bersyukur karena berarti pahala kita utuh. Bukan hanya tidak dibalas Teh Mimin, tapi saya digibahin. Saya kembali mengatakan barakallahu fik. Teh Mimin mah abdi nyeri hati kok, selamat berkah-berkah semua. Teh, jangankan diomongin mertua teh, diomongin orang lain saja pahalanya besar. Ini mertua yang ngomongin keren saya bilang. Ohnya gitu teh, iya. Kan wayahna jang mertua dosana lebih gede gitu. Karena apa? Dia menyakiti menantunya, dia menyakiti orang yang telah baik kepadanya. Berarti dia kufur. Coba. Orang kufur gimana? Orang kufur gimana coba ibu? Orang kufur gimana? Inna adabillah sadid, siksaku sangat keras kepada orang yang kufur kata Allah. Kan konsepnya jelas. Bila kamu bersyukur ditambah nikmat, tapi kalau tidak bersyukur siksaku sangat pedih. Saya bilang maka maaf. Kita dosa kepada orang lain itu jelas gede dosanya. Apalagi dosanya ke suami, ke orang tua, ke mertua, ke menantu. Itu lebih gede karena ada kufur kita. Kenapa? Karena mereka udah baik-baik dengan kita. Bisa dipahami enggak? Masih disakitin juga. Bisa dipahami enggak ibu? Maaf ini rawan yang kayak begini. Penyakit kufur ini rawan nih. Saya sedikit saja ngebahas. Salah satu yang menyebabkan, ternyata ya fakta menunjukkan dari 2 hadis, wanita adalah paling banyak di neraka dan paling sedikit di surga. Allahu Akbar. Pada ini ngaji wanita semua bu, ada bapak-bapak di belakang, beberapa. Kenapa? Wanita paling banyak di neraka. Ini satu yang bahasan saya sekarang. Kenapa?
Satunya karena dia kufur, kata Rasulullah. Sesungguhnya wanita banyak di neraka karena dia punya sifat kufur. Pas ditanya, ya Rasulullah, apakah dia kufur kepada Allah? Rasul tidak menjawab ya atau tidak. Tapi Rasul langsung menjawab begini, sesungguhnya wanita ini punya sifat. Apabila kalian berbuat baik kepadanya 100 kali, satu saja kalian berbuat buruk kepadanya, maka mereka akan melupakan yang 100 kali yang sudah kalian lakukan itu. Itu kufurnya wanita. Sok ngalelengit loh kalau bahasa Sundanya mah. Suka maaf, melupakan. Maaf Bu, ini bahasanya keren banget nih. Kalian berbuat baik 100 kali kepada wanita, tapi satu kali aja kalian berbuat salah, maka yang 100 itu hilang seketika. Seakan-akan kalian tidak pernah berbuat baik. Hati-hati nih perempuan boga sifat gini nih. Perempuan ini yang menjadi kandidat ahli neraka. Kalau kita punya sifat ini harus segera dirubah sampai sekarang. Contoh, suami kita sudah sekuat tenaga menafkahi kita, menyayangi kita, sampai maaf cari nafkah siang dan malam. Sampai suami kita hidung, begang, celong, garing, ya, cari nafkah buat kita. Selalu uangnya dikasihkan kepada kita. Satu kali kita minta uang kepadanya, dia tidak kasih karena tidak ada, maka wanita ini akan mengatakan, aku gak pernah dikasih sama kamu. Aku gak pernah dibahagiakan sama kamu. Hati-hati loh, hati-hati. Ini ada menjadi ancaman buat wanita. Makanya wanita mah kenapa? Gampang jadi soulmate, gampang bubar itu wanita. Kalau lagi akur, jeung besti, wah, terus weh. Ayo besti botram, ayo besti ini, lagi soulmate terus. Ada aja masalah. Enggak, saya enggak mau ketemu dia lagi. Seumur hidup enggak, sakit hati saya. Hati-hati loh. Terutama maaf nih, saya contohkan ini. Ibu-ibu, anaknya selama ini baik semua, ngebantu semua, sayang semua, hormat semua. Satu kali ibu perlu waktu, anaknya gak ada yang bisa, ibu ini mengatakan, anak saya gak ada sayang sama saya semuanya. Anak saya gak ada yang menghormati saya semuanya. Hati-hati, ibu yang begini kufur kepada Allah. Hati-hati loh Bu. Ibu seumur-umur, maaf, ada masalah ditolong sama adik, ada kesulitan ditolong sama kakak, ada masalah ini ditolong adik-adik bareng-bareng. Satu saat kita punya masalah, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, lalu keluar dari mulut kita, satupun keluarga saya mah gak ada yang ngerti, satupun keluarga saya mah gak ada yang nolong. Tetangga aja yang baik mah, ari nu kamari kamana. Maaf Ibu, maaf, kita kecewa boleh, tapi jangan melupakan apa yang sudah diterima, karena itu menjadi sifat kufur itu. Hati-hati. Ini ibu ini bicara sama saya, Teh Mimin saya harus gimana? Padahal saya baik ke mertua luar biasa. Saya bilang barokallah, satu pahala teteh utuh, kedua apa teh? Dosa teteh disedot sama mertua, saya bilang gitu. Kenapa? Karena teteh baik, tapi mertua gitu. Bisa jadi pahala teteh mertua nyampe ke teteh. Intinya adalah apa teman-teman semua? Saat kita disakitin tapi kita tahu ilmu di balik itu semua, kita nggak akan terganggu. Makanya kenapa ada orang yang disakiti itu senyum aja. Senyum aja. Ya, siapa sih ada ulama, aduh saya lupa lagi namanya. Pada saat dia di jalan, dia mendengar beberapa orang membicarakannya. Jadi dari dulu juga gosipnya ada. Dari dulu juga gibah tuh ada. Ya, dia mendengar dan dia tidak pinjam telinga, tidak pinjam mata, dia melihat sendiri dan mendengar sendiri bagaimana orang itu menggibahi dia. Tapi dah ulama, udah keren dia.
Pulang ke rumah dia menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, tolong siapkan beberapa makanan yang terbaik dan bagi ke beberapa kantong. Dikantongin tuh, disiapin makanan terbaik, dibikinin makanan terbaik, dibagi sebarang kantong. Ternyata apa? Sejumlah orang yang menggibahinya. Sesungguhnya hari ini aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menampakkan kekurangan keburukanku karena bisa jadi yang diomongin itu adalah benar tentang aku. Yang kedua, hari ini aku bersyukur kepada Allah karena aku hari ini telah diberikan pahala yang banyak dari orang-orang yang menggibahiku tadi. Tuh teh syukuran teh, diomongin teh syukuran. Ayolah sekali-kali bikin status yang spektakuler. Besti, kan sekarang lagi musim besti ya. Besti, aku kirimin kue kesukaanmu, jazakillah atas gibahmu. Weh, keren, keren. Terima kasih kamu menyakitimu, karena dengan engkau menyakitiku, Allah akan mencintaiku. Enak nggak? Terima kasih kalau engkau menghina aku, berarti Allah akan memuliakan aku. Masalah kalau begitu? Bukan. Ini kita balikin loh. Kita balikin. Maka hati kita akan tetap bertahta. Hati kita akan kuat dan kita akan tetap tersenyum di tengah badai. Senyum aja. Ada seorang ibu, seorang suami, istri yang kesabarannya telah menjadikan Allah memberi hidayah kepada suaminya. Subhanallah. Suaminya amit-amit bisa. Fir'aun abad 21 lah merenan, keturunan lah ya. Pokoknya kalau ngomong jeplak, gitu. Kalau nyuruh gila aja pokoknya malah. Kalau salah sedikit luar biasa. Tapi istrinya, karena udah tahu ilmunya. Kamu teh ngerti nggak sih? Kalau dibilangin teh kayak nggak ngerti sekali. Diem dia istrinya begitu. Punten ayah, tidak terdengar. Oh, udah telinganya, pasti begitu. Tapi istrinya teh subhanallah. Kuat banget. Itu lama sampai anaknya teh mengatakan gini, uyuhan si mama betah jeung si ayah nu kitu aku aja sebel. Dan ibunya nggak pernah ngomongin jelek bapaknya, nggak pernah. Kan sekarang ada gibah antara ibu dan anak ngegibahin bapaknya, ada kan? Ya hati-hati. Jadi di rumah saja sudah sumber gibah. Kalian tahu nggak ayah kalian teh sebenarnya gini. Kamu mah nggak tahu aja. Makanya ibu mah datang aja suaminya. Ayah, gitu. Jadi gibah hati di rumah. Istrinya nggak pernah ngejelekin sedikit pun. Tapi anaknya menyaksikan kejelekan bapaknya. Ini kan keren. Satu saat anaknya ngomong begini dan jawabannya selalu sama. Mama, ari mama sih menibage sabar-sabar teh ngadepin si bapak teh. Ya kan? Kenapa mama teh nggak pernah ngebales? Kayak aku nanti belain mama kalau ngebales. Atas istrinya suami bilang gini, ibunya begini, bapak kamu tuh sebenarnya baik. Cuman kalau pas gitu pas sedang tidak baik, nanti juga baik lagi, gitu. Si mama mah mending nggak ada sebuah gimana kayak peringatkan ke si bapak teh ngarang ngerti mama tuh gimana. Tapi ujungnya pas lo bilang gini, mama kenapa sih mama teh selalu baik? Selalu ini papa tuh baik, gimana pada aku lihat papa tuh tidak baik? Dia aja begini, karena mama mau ke surga. Mesti papa gitu atau mama membiarkan si papa ke neraka? Enggak. Mama pengen ke surga, enggak mau ribut, enggak mau sedih, enggak mau sakit, enggak mau melawan, enggak mau ngebalas. Karena mama mau ke surga. Karena papa tuh suami mama. Baik, dia teh baik. Coba masih bisa melihat kebaikan orang yang selalu nyakitin, itu sebuah hidayah. Ilmu. Pas suatu saat suaminya sakit. Oh Teh Mimin bener ya. Allah itu kalau ngebalas tara kira-kira katanya gitu. Saat-saat itu
saya ngomong sama suami saya, ayah besok bisa nggak pergi. Aku pengen ditemenin sama anak-anak, pengen jalan healing yuk, healing. Lagi muslim healing ya. Ada suaminya, tuh bisa. Ayah mah nggak janji. Kalau dengan teman-teman, janji apa ayah? Ya biasa agenda ayah. Iya kan ya, anak-anak teh kan lihat, hampir tiap minggu ayah pergi. Sekarang si kakak ulang tahun, kita pengen jalan bareng, pengen dengan ayah. Dan kita teh Mimin pergi teh dengan anak-anak aja, ayahnya mah udah absen terus. Ayahnya mah udah nggak pernah ngisi daftar hadir katanya, nggak hadir terus. Kata anaknya teh biarin mah, nggak ada si ayah juga, nggak apa-apalah daripada si ayah sok riweuh etang. Karena gitu kata anaknya tuh gitu, kamu mah ayah. Mama rayu-rayu malah kamu begitu. Singkat saya udah ngomong, please deh ayah, sekali aja kita bikin acara yang menyenangkan buat anak kita. Enggak bisa. Sok wela ibu wela, bla 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 bla. Ari ayah teh janjian naon biasa mancing. Oh mancing emang ayah mah naon deui. Kata anaknya teh, lebih senang nemenin lauknya daripada nemenin anaknya. Dan Teh Mimin pergilah dia dengan gondok kita sekeluarga dan kita akhirnya pergi. Kita senang-senang, kita lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba ditelepon. Teh di mana teh? Teh di mana? Ini teh si Akang teh. Kenapa? Si Akang pingsan. Itu anaknya bilang, heuh mah nyusahkeun wae. Coba kebayang Bu, coba. Anak saking keselnya ke bapak. Kenapa sih pingsan mah tuh diurus ke teman-teman nah? Kenapa nggak bejaan kita ya mah ya? Shh, kita kan ibu, saya istrinya. Dan datanglah suami saya nggak lempar gitu. Katanya mah mungkin angin duduk lah. Saya bikin air panas, bikin jahe, bikin gimana. Karena saya tahu triknya. Saya urus. Sampai dia bangun, sadar. Udah gitu banyak mintanya lagi. Kata udah sadar teh ya. Mah bubur, mah susu coklat, mah wah kita teh gimana. Tapi dia seru saja. Tapi akhirnya mah saat lihat istrinya sedemikian sempurna, anaknya mah kieu we. Ayah kenapa sih? Ayah teh kan masuk angin ya. Kenapa nggak minta lauk sekalian tuh kerokeun ayah katanya teh gitu. Nah habat kita yang di bejaan. Si ayahnya tuh mungkin sadar saat itu lihat istrinya dengan keringat gimana. Tos raosan ayah, tos raosan. Kedah dikumahakeun deui, lembut bisa. Akhirnya sadar Bu, malu mungkin. Dia ngomong begini, mama teridonya ayah perginya, makanya ayah jadi gering. Cuk saha terido, kenapa jadi buruk sangka begini? Ayah tahulah kalian terido, mata kalian ngadoakeun ya. Astagfirullahaladzim, masa ada yang ngadoakeun? Ayah mau udah celaka aja, musibah aja. Untung ayah selamat, untung. Pas udah gitu apa? Dia nangis Teh Mimi, nangis. Kejadian hari itu ternyata terakhir kezolimannya kepada kami. Saat itu dia disadarkan gitu, bahwa dia salah besar dan salah banyak terutama kepada saya. Dan dia minta maaf, sungkem, dia bilang begini. Sigana lamun ayah nggak punya mama anu soleh kieu. Sigana ayah moal ayah ampunan ti Allah. Sigana mun mama nyeri hate ku ayah, sigana Allah tegas ngabentar gelape ka ayah teh sigana gitu. Geus samar petir cenah. Kata istrinya teh ujungnya apa? Dia bilang begini. Mah, kunaon sih mama teh meni bager-bager teuing. Pada ayah ge ngerti da ayah teh pika sebeleun. Ayah teh sadar da ayah teh kieu-kieu teuing jadi salaki. Tapi kenapa mama teh bager terus? Dia bilang gini, karena aku ingin ke surga. Karena kamu jalan ke surgaku. Ya kamu baik jalan ke surga, kamu buruk jalan ke surga. Pokoknya aku mah pengen ke surga aja kelantaran kamu. Tuh Bu, jadi hidayah Bu. Hatinya berarti sudah merdeka. Kenapa? Karena dia menjaga takwanya. Dia punya ilmunya. Gitu Ibu. Yang kedua miliki ilmu. Agar hati kita tidak mudah terganggu dengan kotoran, dengan penyakit, dengan yang najis, dengan kebusukan, dengan apa. Maka miliki ilmu bahwa tidak ada memadorotkan perbuatan buruk kita kepada kita kalau Allah tidak mengizinkan.
Yang ketiga, menjaga hati agar kita terjaga. Hati kita dijaga dengan apa? Oh, nyala lagi ya. Tadi mah berhenti ya. Oh ya Allah. Masa saya harus berdoa lagi berhenti lagi? Enggak, kasihan ya. Ya. Apa? Ternyata ada satu yang paling cepat merusak hati kita. Merusak hati kita. Manakala kita sudah bisa menjaga ini, berarti kita akan membuat hati kita kuat, tidak mudah terganggu. Kenapa teh? Kita harus punya hati yang kuat terjaga. Karena kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan, pada hari ini tidak berharga, tidak berarti hartamu, tidak berarti anak-anakmu, kecuali yang datang menemuiku dengan qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang tidak terganggu, tidak selamat dari gangguan, selamat dari usikan, selamat dari serangan, itu selamat. Maka ini niat kita. Kenapa hari ini kita tidak mau mudah terganggu? Karena kita ingin pulang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan hati ini tidak akan selamat, tidak akan tertolong bila tidak dijaga dari yang tiga ini, kata para ulama. Ini yang paling berat dari yang bisa merusak hati kita dengan cepat. Satu adalah apa? Hati rontok rusak satu saat apa? Saat kita menduakan Allah, saat ada keyakinan, ada kebergantungan kepada selain Allah. Hati kita rusak teh dengan kemusyrikan teh, hati-hati, hati-hati. Musyrik, kita selingkuh kepada Allah, kita ada di hati kita selain Allah yang menjadi tujuan kita. Kata para ulama, kalau di hati kita sudah musyrik, Allah tidak akan pernah berkepentingan menjaga hati kita. Karena Allah paling tidak mau diduakan. Bisa dipahami teman-teman? Hati-hati, hati-hati. Maka kita harus belajar ya, PR dari Umi di rumah baca tentang fikih ya, atau maaf bukan fikih, akidah, bagaimana musyrik kecil itu apa, musyrik besar itu apa, sehingga kita bisa terjaga dari apa yang namanya kemusyrikan. Ya, yang kedua, kemunafikan. Kemunafikan. Kalau hati kita sudah munafik, nauzubillahi min dzalik. Marahnya Allah kepada orang munafik ditandai dengan apa? Dia di neraka, di dasar neraka. Karena munafik itu bisa jadi dari kaum muslimin. Ciri, maaf. Kalau ciri dari akhlak orang munafik, iya, nanti saya sebutkan. Tapi ciri munafik dari sikap apa? Hari ini kalau ada orang Islam yang selalu mengolok-olok agama Islam, menghina Rasulullah, menghina Quran, menghina simbol-simbol agama, hati-hati itu munafik. Kita lebih membela musuh-musuh Allah gitu. Lebih membela kekafiran, itu hati-hati, itu munafik tuh. Hati-hati teman-teman. Ya. Jangan sampai kita ada dalam diri kita gitu. Kalau kepada orang kafir baik sangka, kalau kepada orang mukmin begitu bencinya, itu hati-hati. Maka maaf, hari ini di zaman informasi begitu terbuka, miliki ilmu agama sebagai dasar sehingga kita punya filter, maka pemikiran kita nggak sesat. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, munafik secara pemikiran, kan ada munafik itu ada munafik itikadi, ada munafik amali. Ada munafik itikadi adalah apa? Ini yang suka menghina agama sendiri, menghina ulama, menghina ustadz, mengolok-olok, meremehkan, itu hati-hati, itu itikadi itu. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Ya. Nah ini munafik amali, ini yang kata Rasulullah. Apabila tiga ini ada pada diri seseorang, maka munafiklah dia. Bila berkata dusta, bila dia diamanahi khianat, bila dia berjanji ingkar, itu hati-hati. Kalau di hati kita ada bibit kemunafikan, maka ini rontok serontok-rontoknya. Nauzubillahi min dzalik. Yuk koreksi, ada enggak ciri-ciri itu di hati kita? Jangan sampai, maaf teman-teman, ya, ada orang yang
jilbabnya rapi, ngomong ibadahnya kental, tapi kalau ngomong bohong aja. Bohong aja. Kan di sana bila berkata dusta. Pengen dipercaya, pengen gimana, tapi bohong aja. Uzubillahimindzalik. Bila diamanahi khianat. Diamanahi, yang kecil-kecil aja udah gak bisa jaga gitu. Makanya punten ya, kita jangan mudah menerima amanah kalau kita nggak sanggup. Saya mau ngomong sama kamu tapi jangan bilang-bilang. Kita lebih baik ngomong, jangan ngomong sama saya. Karena saya suka bilang-bilang gitu. Saya nggak kuat, bisi jebol. Jangan menerima titipan kalau takut tidak amanah. Titip ya, ini kaos kaki. Kaos kaki padahal harganya berapa? Iya. Kaos kaki harganya berapa? 16.000 paling. Ya. Ini titip ya kaos kaki ke si teteh itu kemarin saya pinjam waktu kehujanan. Oh iya kaos kaki. Sama kita dicekel, nggak disimpan di tempat yang ininya. Sama kita asal aja. Oh iya. Nggak dijagain, nggak gimana. Akhirnya kita lupa. Hilang kaos kaki. Terus si orang ini ngomong, ketemu dengan si teteh itu enggak? Kenapa gitu? Katanya kemarin mau nitipin kaos kaki yang punya saya. Katanya nitipin ke teteh. Oh nya, di mananya? Leungit lah, baiklah pergi kaos kaki lah. Enggak boleh gitu. Saya lupa lagi nyimpennya, nggak tahu jatuh, nggak tahu gimana. Nggak apa-apa ya, udah butut kaos kakinya juga. Nggak begitu, yang namanya amanah itu berharganya seperti uang miliaran apa, karena apa itu amanah. Jangan ngomong gini pira oge ya, jangan ya. Pira oge segitu, cuman gini segitu, amanah nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi dititipin uang arisan. Apalagi dia berani ini kan, siapa yang mau nitip ke aku dulu? Nanti aku ini dititipin 1, 2, 3. Arisan kan paling lama tanggal 20-nya. Ya kan karek tanggal 12, bisa dipakai heula dong. Astagfirullahaladzim. Akhirnya orang nagih ke yang udah bayar. Amanah, maaf. Ini adalah kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kita terhormat bila lisan ini tidak pernah dusta. Kita akan terhormat bila kita menjaga amanah. Dan yang ketiga, kalau berjanji suka ingkar. Hati-hati. Janji mah enak gitu. Kamu katanya gimana? Kata siapa saya janji? Enggak, saya mah gak pernah janji. Iri kamu, maaf teman-teman. Orang yang sifatnya munafik, maaf. Bagian dari peringatan Allah kepadanya, kata para ulama disebutkan apa? Bagi dia akan dipermudah melakukan kemunafikannya. Mudah aja bohong teh, mudah aja hianat tuh. Sebagaimana dia mudah berjanji dan dia diberikan tidak ingat kepada apa yang sudah dilakukannya. Nauzubillahimindzalik. Janji hati-hati. Dan saya merasa hari ini adalah hal yang harus kita jaga. Karena saat kita tidak menjaga dari 3 ini, maka hati kita tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele. Ingkar janji, khianat, berdusta, jangan pernah kita lakukan. Kalaupun kita pernah, ikuti dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir teman-teman, setelah kemusyrikan, setelah kemunafikan, ini yang menghancurkan hati kita akan mudah rusak. Hati kita akan mudah diganggu. Bahkan mohon maaf, orang mengganggunya 1, kita terganggunya 10, itu karena apa? Lemah hati kita. Rapuh hati kita. Saat kapan? Penghancur hati yang ketiga yang tidak boleh ada adalah harta haram. Harta yang haram masuk ke hati kita menghancurkan hati kita. Maaf teman-teman.
Kita ibadah pakai hati, berdoa pakai hati. Kenapa Allah tidak menerima doa dari yang memakan harta haram? Kenapa Allah tidak menerima amal soleh yang dilakukan oleh haram? Karena hatinya sudah rusak. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Jangan pernah menganggap kecil dosa memakan harta haram. Jangan merasa gampang ditobati karena memakan harta haram saja itu menghancurkan hati kita. Hilang takut kepada Allah. Maaf, dicabut nikmat ibadah karena ibadahnya sendiri sudah tidak diterima. Garing, tahu garing, hampa. Sholat ngaji ngeleyeng nggak ada ruhnya. Karena apa? Karena sudah tidak naik amalnya. Hati-hati. Dan sekarang setan itu menggoda kita, merusak kita dengan godaan harta haram ini luar biasa teman-teman. Kata para ulama, mungkin setan membiarkan kita tetap tahajud, tetap puasa kuat, saum Daud kuat, ke pengajian mudah. Cek setan biarin aja dah mau diterima. Sudah haram di dalam tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Sok we terus tong digoda deui, tahajud tong digoda deui, da geus kelasut. Sok aja biarin. Selama dia masih ada harta haram terusin. Kenapa percuma gitu. Hati-hati teman-teman. Ini adalah kemiskinan yang luar biasa. Demi Allah kita hidup di dunia ini untuk beramal. Dan amal ini adalah bekal kita pulang. Kalau Allah sudah menolak semua amal soleh kita karena harta haram ada dalam diri kita, apa yang akan kita bawa bila kita pulang tuh? Hati-hati. Kan kita berdoa pakai hati. Maka maaf. Kalau kita berdoa suka tidak pernah khusus, sudah tidak nikmat, sudah tidak apa, tanya bisa ada yang haram masuk ke hati kita. Teh Mimin kenapa ya saya mah ibadah banyak teh asa ngalamun wae. Saya mah udah lama gak nangis teh. Nangis terakhir waktu haji cenah gitu. Haji tahun sabaraha ibu? Tahun 2002 Gusti. Ibu lebaran ge gak nangis. Ibu Ramadan juga gak nangis. Ibu maaf. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Satu siksaan yang Allah berikan kepada seseorang yang seseorang tidak menyadari bahwa itu siksaan serius adalah apa? Dicabutnya air mata, tidak menangis saat kita dekat dengan Allah. Udah garing sama Allah. Hati-hati ibu-ibu. Maka tidak menangis saat ibadah itu bukan tidak apa-apa, tapi ada apa gitu aja. Serius ini. Dan ini adalah godaan, serangan yang hari ini banyak menghantam kaum muslimin. Yaitu apa? Dihembuskan, ditawarkan harta haram agar apa? Merusak chip yang paling utama. Kan kita tuh ada chip tuh apa? Hati. Ada penelitian Bu. Orang memakan harta haram itu langsung diperlihatkan. Darahnya akan berbeda. Sel-sel tubuhnya akan berontak. Maka apa? Ujung awalnya adalah reaksinya adalah gelisah. Jadi reaksinya. Ya, jangan rusak hati kita. Pantes hati kita mudah dengki, mudah sombong, mudah kotor, mudah munafik. Karena memang sudah tidak ada daya tahan lagi di sini. Dan yang terakhir Umi ingin menyampaikan. Waspada tentang godaan-godaan yang menggoda hati kita. Mengusik hati kita, pertama adalah godaan setan. Setan yang paling mengganggu kita Bu. Hati kita pertama diusik, diganggu oleh setan. Yang kedua oleh siapa? Minal jinnati wannas. Dari jin, diganggu oleh jin. Yang ketiga dari manusia. Memberikan apa? Was-was. Dan yang paling utama juga kita harus waspada, kita jangan sampai terganggu hati kita oleh siapa? Yang keempat, gangguan kita apa? Hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang mengusik hati kita satu setan, dua jin, tiga manusia, empat diri kita sendiri. Yaitu saat kapan? Saat kita mengikuti hawa nafsu. Bisa dipahami? Insya Allah kita akan punya hati yang bening.
hati yang lurus. Kata Rasulullah Muhammad SAW, beruntunglah orang yang fokus menguatkan hatinya dalam keimanan. Sehingga hatinya lurus kepada Allah, jiwanya bening. Masya Allah. Sehingga dia hidup dalam penuh keselamatan hatinya. Selamat hati, selamat semuanya Bu. Ya. Jadi gimana tadi? Tips yang pertama, menjaga hati dengan menjaga ketakwa. Kedua, menjaga hati dengan ilmunya. Ketiga, menjaga hati dengan menjaga dari tiga yang menghancurkan. Satu, kemusyrikan. Dua, kemunafikan. Tiga, dari harta haram. Dan hati dijaga dari tiga, dari empat, dari godaan setan, dari hawa nafsu, dari jin, dan dari manusia. Yang paling berat menjaga yang mana? Yang paling berat dari menjaga mana? Untuk menjaga godaan setan kita banyak ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jangan ikuti langkah-langkah setan berarti kita. Untuk godaan dari makhluk kita apa? Kita banyak a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang tinggi dari kejahatan makhlukmu. Makhluk itu ada dua, ada jin dan ada manusia. Dan dari makhluk-makhluk yang lain terutama. Dan yang ketiga kita berdoa dari apa? Dari hawa nafsu. Robi a'udzubika min ilmin layanfa wa min qalbi layahsya wa min nafsi latasbah. Kan gitu. Aku berlindung kepadamu dari hati hawa nafsu yang tidak pernah puas. Maka kalau kita sudah seperti itu, insya Allah. Bisa dipahami materi ini? Bisa? Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, hati kita dijaga dengan taubatan nasuha. Ya. Dijaga dengan taubatan nasuha. Kita pernah nyakitin orang? Kita pernah menyinggung orang? Kita pernah menghina orang? Kita pernah menggibahi orang? Sering. Ya. Kita pernah membenci orang? Dan itu bibit-bibit penyakit di hati kita. Maka bersihkan dengan taubat. Termasuk membersihkan harta haram yang pernah makan dengan taubat. Bisa dipahami ibu-ibu? Sehingga hati kita akan menjadi hati yang bersih. Dulu kan ada nasid ya yang terkenal, jagalah hati. Wah, bener kan? Luar biasa. Kita harus itu, jangan dikotori. Yang mengotori hati siapa? Diri kita. Dan mengizinkan orang lain mengotorinya. Ya, itu saja dari Umi. Maaf lahir batin bila ada kata-kata yang tidak pantas atau salah disampaikan, mohon dimaafkan. Tapi kita hari ini berusaha sekuat tenaga menyelamatkan hati-hati kita. Karena apa satu teman-teman? Kenapa kita harus menjaga hati kita jangan sampai terusik? Kenapa? Agar satu, saat kita pulang kelak menghadap Allah, kita pulang dengan qalbun salimah. Ciri hati kita tidak terganggu, yuk kita hari ini nanti bersihkan dalam doa. Kalau hari ini ada sedih hilangkan, kalau ada sakit hati hilangkan, kalau ada mohon maaf kemarahan hilangkan, kalau ada juga yang tersakiti juga hilangkan dengan kita mencoba apa? Istighfar, bertobat dan memaafkan. Maafkan, yang terakhir tadi Umi lupa ya. Bertobat dan memaafkan. Ada hati kita yang terganggu oleh seseorang? Ada? Maafkan orang ini sekarang dalam doa kita. Ya, maafkan. Karena itu membuat kita punya benteng. Hati kita tidak diganggu sama dia. Karena dia sudah diputuskan hubungannya dengan kita dari keburukan-keburukannya. Baik, kita berdoa saja atau ada tanya jawab? Ada yang mau nanya? Saya sampai jam 11.15. Ada yang mau nanya? Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada pulang. 1, 2, 3, ada di belakang. Siap. Ayo teh langsung aja teh di belakang. Ada yang mana ya? Nanti ini jangan pada pulang ya, kita ya. berdoa dulu bersama. Biar hati kita semua bersih. Ayo. Ayo teh. Nggak di belakang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mimin, saya mau bertanya, Ya, bagaimana hubungan iman dan ketenangan hati dalam pandangan Al-Quran serta kandungan surah dan ayat yang berkenan dengan hal ini? Jazakallah. amin. Insya Allah amin wa yakum. Ada di surat Ar-Ra'du ayat berapa coba? Alladzina amanu tatma'inul qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ada yang bisa bantu? Ar-Ra'du 28 ya? Karena 29-nya alladzina amanu alladzina amanu alladzina ya amanu amilu solihati tubalahum husnul ma'ab. Iya 28 ya. Ar-Ra'du ayat 28 ya. Orang yang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Allah langsung ditekankan lagi, dan hanya dengan mengingat Allah hatimu tenang. Di sini ada pelajaran besar bahwa apabila hati kita iman, kemudian kita ingat Allah, maka pasti tenang hati kita. Tapi bila kita mengingat Allah tanpa iman, ya nggak tenang. Makanya maaf ya, maaf. Banyak orang yang sholatnya banyak, ngajinya banyak, ininya banyak, tapi nggak tenang-tenang. Karena bisa jadi dia mengerjakan itu semua tanpa iman, harus dengan iman, keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, ya. Tadi kan alladzina amanu tatma'inul ala qulubuhum ala bi alladzina amanu tatma'inu qulubuhum ala bizikrillah. Orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Berarti teman-teman, ditekankan lagi, dan dengan hanya mengingat Allah hatimu tenang. Artinya nggak ada cara lain lagi untuk menenangkan hati mah kecuali ingat Allah. Nggak ada cara lain lagi. Nggak bisa kita tenang dengan belanja. Nggak kita bisa senang dengan musik, nggak bisa kita tenang dengan ngumpulin uang, nggak bisa tenang dengan ngomong segala macam. Enggak, kata Allah, hanya dengan ingat aku, hatimu tenang. Maka Allah memberikan banyak cara untuk mengingat Allah. Nah, kalau ada orang yang banyak mengingat Allah nggak tenang-tenang, berarti bisa jadi itu belum dengan iman. Bisa dipahami sayang? Yang bertanya, ya, yang bertanya di belakang, tuh kan udah diskusi lagi, ya. Ya sudah ya, Ar-Ra'du ayat 28 ya, insya Allah. Ada Umi katanya. Mangga silakan Ibu. Ini yang dari Subang, Ya. yang seragam, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Talim Horenusa, Pabuaran, Subang. Pabuaran, Iya. deket Pabuaran teh jalan deket Cahaya Raudoh enggak? Jauh. Saya Rodo teh travel umroh kan? Iya, temen itu Bu ada. Saya suka ngaji di situ. Insya Allah. Oh iya. Iya, iya. Ya teman ada insya Allah. Alhamdulillah, iya. Gimana teh? Bu, Ini Bu ada orang tersebut gitu ya. Benci gitu. Tapi saya mah biarin aja nanya gitu. Tapi dia mah diem aja gimana Bu. iya. Dia benci ke kita. Kasih, iya. Ya, kita nanya aja baik-baik, nanya-nanya, tapi dia iya. diem. Diem. Ya, baik. Ya, subhanallah. Saat ada orang yang kurang baik kepada kita, tapi kita bisa tetap baik kepada dia, teruskan. Teruskan. Kalau kita tidak terganggu dengan responnya. Bisa dipahami Bu? Kalau kita nanya sama dia, kemudian dia diem, kita sakit hati, lebih baik nggak ditanya dulu gitu. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita baik sama dia dan dia belum baik sama kita, dan kita nggak masalah, terusin aja. Itu keren itu namanya. Ya. Kecuali kalau dia sudah membuat gangguan-gangguan yang membuat kita berat berbuat baik, ya nggak usah berbuat baik. Bahkan mohon maaf, untuk kondisi tertentu, dalam salah satu cara kita menjaga hati kita agar tidak terganggu, kita jauhkan dulu hati kita dari gangguan itu. Bisa dipahami? Kalau kita ketemu dia selalu sakit hati, ketemu dia selalu jadi apa ya, gangguan aja, pokoknya pasti aja ngeganggu. Boleh kita menghindari dia dulu agar kita tidak terganggu. Bisa dipahami Bu? Ya. Tapi kalau kita mau, enggak, saya mah udah enggak terganggu, nanya aja sama dia, baik aja sama dia, alhamdulillah, berarti kita sudah diberikan hati yang kuat.
Asal kita jangan gini, dia mah ditanya kayak gitu. Padahal aku tuh udah baik-baik. Berarti dia masih mengganggu kita kalau kayak gitu. Ya, walau alam bisawab. Siap, sudah selesai ya kita berdoa. Iya Umi, Ya, sudah mangga. Ya. baik. Berdoa itu satu kenikmatan besar. Maka seandainya di antara kita ada yang sadar bahwa kita punya penghalang dengan doa, maka pertamanya adalah istighfar. Biar dibuka dulu halangannya. Ya, contoh, kalau hari ini ada yang ngerasa kita ada sesuatu yang ini kita niatkan, ya Allah, saya akan menyelesaikan dengan baik. Ya. Ampuni dosa saya akan berhenti dari dosa ini, gitu Bu. Ya, agar dibuka dulu pintu doanya dulu. Ya. Yang kedua, nikmat berdoa adalah nikmat lagi butuh sama Allah. Nikmat gitu. Nikmat minta tuh bener nikmat minta tuh. Sehingga apa? Kita dengan perasaan takut nggak dikasih gitu. Yang ketiga, nikmat doa adalah nikmat yakin. Bahwa semua yang kita minta saat ini akan Allah berikan dengan mudah, dengan sempurna. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit apa yang Allah sudah mudahkan. Bagi Allah tidak ada yang berat apa yang sudah Allah ringankan. Dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menetapkan. Maka jadikan doa kita siang ini senjata kita, ya, senjata kita untuk bisa meraih apa yang kita mintakan. Dan satu, senjata doa ini adalah iman. Karena kata Rasulullah, doa ini senjata bagi orang-orang beriman. Beriman berarti apa? Yakin sama Allah. Kita punya kebutuhan? Punya kebutuhan? Banyak. Punya kesulitan? Banyak. Punya masalah? Banyak. Kita punya kesanggupan menyelesaikannya? Tidak. Hanya Allah. Betul? Yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Wa atubu ilaik. Ya Rahman, ya Rahim. Irhamna anta khairur rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zalalil wal Ikram. Birahmatika astagis. Birahmatika astagis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan nasuha qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa hajan wa umratan mabrura wa dhanban maghfura wa sya'yan maskura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayilana min amrina rasadan. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, kami memanggilmu ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahim. Irhamna, rahmati kami ya Allah, rahmati kami. Dan dengan rahmatmu ya Rabb, tolong kabulkan doa-doa kami. Dengan rahmatmu ya Allah, tolong kami semua ya Rabb. Duhai Allah, kami berkumpul di rumahmu ini semua atas izinmu ya Rabb. Dan ridhoi pengajian kami ini menjadi amal soleh kami yang sempurna pahalanya di hari ini ya Allah. Dan ya Allah, jadikan pahala kami menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu Rabbi, berikan kami di pengajian ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan kami, ilmu yang menambah keyakinan dan ketaatan kami, ilmu yang membuat hati kami kuat dan tangguh saat ujian datang mengganggu hati-hati kami. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Duhai Allah, kami memohon dengan rahmat-Mu Rabbi, ampuni semua dosa-dosa kami.
kami, dosa seumur hidup kami. Robi, Engkau Maha Tahu kami sering mengulang dosa yang sudah kami tahu bahwa itu adalah dosa. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Bila kami belum menjadi istri yang solehah buat suami kami. Ampuni dosa kami kepada ayah ibu kami bila kami belum menjadi anak yang berbakti untuk orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Rab yang pernah mengotori dan melukai hati siapapun yang kami zalimi ya Allah. Duhai Allah, ampuni dosa kami terhadap anak-anak kami, Robi, bila Engkau melihat kami belum menjadi orang tua yang soleh untuk mereka, ya Rab. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, Robi, ampuni dosa suami kami, ya Allah, ampuni dosa suami kami. Hapus kesalahannya karena kami pun sudah memaafkan, ya Rab, karena kami ingin bersamanya sampai ke surgamu. Duhai Allah, tambahkan hidayah yang luas, rahmat-Mu yang tanpa batas kepada para suami kami ya Rab. Jadikan suami kami imam terbaik yang menemani kami taat dan takwa kepadamu. Imam terbaik yang menuntun kami menuju surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni ya Rab dosa ayah ibu kami. Ya Rab, ampuni dosa ayah ibu kami. Bila ayah ibu kami wafat, telah membawa dosa sekecil apapun Robi, maka jadikan permintaan ampunan kami menjadi jalan Engkau bahagiakan mereka di alam barzahnya ya Allah. Jangan Robi, jangan ada satupun di antara orang tua kami yang tersentuh dengan siksa dan fitnah kubur karena membawa dosa-dosa. Maka jadikan ampunan, permintaan ampunan dari kami anak-anaknya, membebaskan semua dari fitnah dan siksa kubur. Duhai Allah, rahmati ayah ibu kami dengan surgamu tanpa hisab untuk mereka ya Allah. Robi, ampuni dosa anak-anak kami. Bila anak kami belum benar ibadahnya, bila anak kami masih lalai dengan sholatnya, ampun ya Rab. Bila anak kami banyak melakukan maksiat, dosa-dosa dilakukannya, ampuni ya Rab. Dan ampuni bila ada anak kami yang melukai, menyakiti hati kami, ibunya ya Allah. Kami memaafkannya ya Rab. Kami mohon ampuni dosanya ya Rab. Ampuni dosa anak-anak kami. Ya Allah, tambahkan hidayah yang luas untuk anak-anak kami ya Rab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Beri kami anak soleh ya Rab, yang bertakwa dan berbakti kepada kami, yang menjadi jalan bahagia kami di dunia dan menjadi syafaat kami masuk surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Titip anak-anak kami Rabbi, titip anak-anak kami ya Allah. Engkau Maha Tahu, kami ibunya cemas tentang keadaan anak-anaknya di akhir zaman ini ya Allah. Titip anak-anak kami ya Rab, jaga akidah anak-anak kami, jaga agama anak-anak kami, jaga amal ibadah anak-anak kami, dan jaga akhlak anak-anak kami ya Rab, jaga kehormatan anak-anak kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu Rabbi, hapus semua kesalahan kami sekeluarga ya Rob, hapus semua kesalahan kami, maafkan hilap-hilap kami, tutup aib-aib kami ya Allah, tutup aib-aib kami, dan perbaiki segala keburukan, kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami. Rabbi, dengan rahmat-Mu perbaiki hati kami ya Allah. Bila Engkau melihat hati kami lemah Rabbi, maka kuatkan dia ya Allah. Bila Engkau melihat hati kami banyak kotoran, maka Engkau kuasa membersihkannya. Rabbi, bila Engkau melihat hati kami banyak keburukan, perbaiki dengan taufik hidayah-Mu yang lembut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila Engkau menyaksikan hati kami belum menjadi hati hamba-Mu yang bertakwa, hati kami penuh kebencian, penuh kotoran, penuh najis, ya Allah, bahkan ada kemunafikan, bahkan ada kemusyrikan ada di hati kami, ya Rahman. Dengan rahmat-Mu ya Allah, perbaiki hati-hati kami, perbaiki hati-hati kami menjadi hati yang penuh takwa dan taat kepadamu ya Rab. Duhai Allah, perbaiki komunikasi kami, perbaiki rumah tangga kami ya Allah, perbaiki pernikahan kami dan anak-anak kami, perbaiki ya Allah semua urusan dunia dan akhirat kami. Rabbi, perbaiki ya Allah, perbaiki hubungan-hubungan kami.
Ya Rahman, kami mohon ini di rumah-Mu Rabbi. Berikan kepada kami saat ini nikmatnya dekat dengan-Mu. Nikmatnya hati ini rindu kepadamu. Berikan kepada kami hati ini, ya Allah, detik ini hati yang ridho dengan segala ketetapan-Mu. Hati yang takut untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, berikan kepada kami hati yang bersyukur dengan semua limpahan nikmat-Mu. Dan hati yang merasa cukup dengan semua pembagian darimu. Duhai Allah, kami mohon Robbi, tolong kami.